Orang kaya yang muda datang kepada Yesus, apa ini saudara? Apa yang dia datang sama Yesus? Dia tanya Yesus, Guru, bagaimana supaya aku dapat hidup yang kekal? Oh, ini orang kaya ini jarang-jarang ini datang ke gereja, ya saudara. Orang kaya jarang-jarang datang sama Yesus. Ya, Yesus bersemangat. Oh, kau mau tahu cara hidup yang kekal? Apa yang kau baca dalam firman Tuhan? Kata Musa apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah hukum Taurat Tuhan. Terus orang kaya ini bilang, Guru, semua udah kulakukan sejak kecil. Yesus makin terkejut lagi saudara. Ya, saudara sudah melakukan firman Tuhan sejak kecil nggak saudara? Belum, berarti lebih hebat orang kayaknya daripada saudara. Ya, ya, ya. Yesus makin bersemangat. Wah, ini orangnya mantap ini. Ya, saudara. Ya Pak Ide, sejak kecil Pak Ide udah melakukan firman Tuhan nggak? Berarti lebih hebat orang kaya ini. Ya, saudaraku, kita udah miskin, jauh lagi dari firman Tuhan. Ya, ya, merdu matuk itu nengel saudara ya. Ini orang kaya, tapi menghidupi firman Tuhan sejak kecil. Yesus terbilang, ya, apalagi Tuhan supaya aku masuk surga. Oh, kalau begitu, juallah seluruh hartamu, bagikan semua sama orang miskin. Come on, ikut aku. Yesus mulai jalan. Setelah jalan Yesus jadi lagi. Akhirnya orang kayanya gimana? Gimana orang kayanya? Sedih. Kenapa sedih? Berat masuk surga ini pun. Ya, saudara berkas dari Tuhan. Dan Yesus berkata, begitulah susahnya orang kaya masuk surga. Seperti memasukkan apa katanya? Rusak ke dalam lubang jarum. Terus murid-muridnya bilang, terus gimana Tuhan? Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selain terkasih dalam Tuhan. Ya, Yesus saudaraku yang terkasih dalam Tuhan melihat orang kaya ini sedih. Kenapa sedih? Karena banyak hartanya. Untung harta kita nggak banyak. Saya merasa bersyukur saudaraku. Untung juga Tuhan kami miskin dari dulu ya. Karena miskin aja kami sombongnya bukan main apa lagi kaya. Saya pikir-pikir juga saudara. Karena banyak orang-orang miskin sangat sombong saudaraku. Gereja aja nggak mau. Ya, itu kan kesombongan saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, berdosa aja nggak mau. Dia merasa tanpa Tuhan juga aku bisa kok. Ya, bisa kenyolokkan anak. Ya, saudara. Orang kaya, apa judulnya saudaraku? Yang kita ini apa judulnya? Orang kaya muda yang bodoh. Kaya dia saudaraku. Ya, tapi di mata Tuhan dia bodoh. Walaupun dia pandai kalkulator, bagi-bagi kali-kali, tapi karena dia tidak melakukan kehendak Allah, ya, dia orang bodoh. Lebih bagus saudara tidak punya harta atau sedikit harta, tapi saudara melakukan kehendak Allah. Saudara adalah orang hebat di mata Tuhan. Amin. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Lebih baik saudara daripada seperti ini saudaraku. Banyak hartanya, tapi nggak mengerti kehendak Allah. Lebih bagus sedikit hartamu, tapi kau mengerti kehendak Allah. Amin. Kau menghidupi kehendak Allah dalam hidupmu. Karena semua akan kita tinggalkan di dunia ini, nggak ada kita bawa. Yakobus berkata, kita lahir tidak membawa apa-apa, dan kita kembali kepada Tuhan tidak membawa apa-apa. Banyak orang Kristen
mengumpulkan harta dunia, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta nggak salah, tapi jangan kumpulkan untuk dirimu sendiri. Amin. Semuanya yang kita kumpulkan itu kita pakai untuk melakukan kehendak Allah. Kita baca dulu saudaraku ya. Kita baca bersama-sama 1 Timotius 2 ayat 3-4. 2-3 ya. Naikkanlah doa, permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, naikkanlah doa, permohonan, ya, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ya, jadi dari sini kita lihat saudaraku, ya, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, yang mengkehendaki. Berarti kehendak Tuhan apa? Apa kehendak Tuhan saudara? Supaya semua orang diselamatkan. Ya, jadi ada dua dari ayat tadi saudaraku, ada dua kehendak Allah. Tadi judulnya apa tadi? Apa judulnya? Mengenal Allah, melakukan kehendaknya. Berarti kita harus mengerti bagaimana melakukan kehendak Allah. Kalau saudara nggak melakukan kehendak Allah, berarti saudara nggak mengenal Allah. Amin. Katakan, hari ini saya mau mengenal Allah. Ya, mengenal Allah apa? Melakukan kehendak Allah. Dari ayat tadi, ya, ada dua kehendak Allah. Apa? Bagi semua orang. Katakan, ada dua kehendak Allah bagi semua orang. Iya, yang pertama apa tadi? Supaya semua orang diselamatkan. Kira-kira semua keluarga saudara sudah selamat nggak? Kalau Yesus datang besok, kira-kira semua keluarga udah masuk surga nggak? Belum. Saudara, itu yang harus kita kerjakan. Karena itulah kehendak Allah. Orang yang mengenal Allah, pikirannya bagaimana supaya orang diselamatkan, bagaimana supaya tetangga diselamatkan, bagaimana supaya anak-anakku diselamatkan, bagaimana supaya familiku diselamatkan, bagaimana supaya desaku diselamatkan. Itu pikiran orang yang mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, pikirannya apa? Duit. Wah, duit terus pikirannya. Ya, kalau duit pikiran saudara, terus pikirin duit, hidupmu akan susah. Seperti kereta api zaman dulu. Duit. Susah. Duit. Susah. Pak Esther, hidupmu akan susah kalau pikiranmu hanya duit setiap hari. Ya Pak, selain kau akan susah hidupmu kalau pikiranmu duit. Ya, cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Amin saudara. Amin. Ya, orang yang mengenal Allah, pikirannya yang pertama adalah apa? Bagaimana supaya semua orang diselamatkan. Satu-satu dulu. Dimulai dari mana? Keluarga. Sisi rumahmu. Okuenra, sisi rumahmu. Kira-kira kalau besok datang ke Yesus masuk nggak? Yakin? Berapa persen? Itu pikirannya, itu yang harus kita doakan. Dikatakan tadi, naikkanlah doa. Jangan ngasih komen Facebook cekik-cetingan. Keluargamu masih jauh dari Tuhan. Kau ketawa-ketawa, bisa saja sok kita ketawa. Nanti datang Tuhan Yesus, kau akan saksikan keluargamu dalam neraka siang malam, disiksa. Ya. Halo, saudara. Beberapa hari lalu saya tanya Pak Moses begini, saudara. Pak Moses, seandainya semua orang muntah dari Yesus, pendeta semua muntah, kira-kira Bapak masih tetap naik Yesus? Coba
Saudara, gimana? Coba tanya kiri kanan saudara. Masih tetap saudara Yesus? Hah? Yakinnya? Coba tanya dulu sebelahmu. Yakinkah? Coba tanya dulu. Kalau semuanya orang mundur dari Yesus, tinggal kau, apa kamu tetap mengikuti Yesus? Gimana saudara? Masih banyak aja mengikuti Yesus, saudara sudah mundur dari Yesus. Betul nggak saudara? Benar atau betul? Masih banyak orang ikut Yesus, saudara udah mundur. Apalagi lah, nggak ada lagi Yesus. Sudah merasa lagi, udah merasa dan pas biawon, nggak sudi, berarti tidak tahu Yesus. Akan muncul nabi-nabi palsu di akhir zaman ini, amin. Dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang selama ini seperti pendeta dia, tapi ternyata enggak. Udah mulai saudara muncul, ya. Kehendak Allah, kita harus doakan setiap hari bagaimana supaya orang selamat. Ya, itulah yang mengenal Allah. Amin, saudara. Ya, apa kehendak Allah yang kedua, saudara? Hah? Menurut ayat tadi apa? Supaya semua orang diselamatkan dan apa tadi? Iya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti apa? Selain dia udah selamat, apa tidak boleh masuk surga? Jangan. Saudara harus bertumbuh. Amin. Nggak ada sih. Dan ibu harus bertumbuh terus. Gak cukup percaya Yesus, harus kenal kebenaran. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Baca kitab suci, doa tiap tahun. Ya masalahnya banyak orang tiap tahun. Coba tanya sebelahmu, kamu tiap tahun atau tiap hari? Bilang dulu, tanya dulu saudaraku. Kita perjelas dulu hari ini, amin saudara. Tanya dulu, goyang dulu. Lahir tiap hari atau tiap tahun? Bilang, oh enggak, pertengahan lahir, tiap bulan. Saudara, iya. Nggak cukup kita selamat. Selamat itu tangga pertama, amin. Amin. Kita harus apa? Balik kanan, percaya Yesus, maju jalan. Amin saudara. Amin. Bertumbuh terus, bertumbuh terus. Stop manusia lama, mulai kebiasaan yang baru. Haleluya. Itulah kehendak Allah. Ya. Jadi bagi saya saudara, bagi saya sebagai hamba Tuhan, agak berbeda memang dengan hamba Tuhan yang lain. Kalau hamba Tuhan yang lain, ya gimana supaya banyak jemaatnya? Saya tidak itu nomor 2. Nomor 1 bagi saya, berapapun jemaat yang saya gembalakan bertumbuh semakin dewasa. Ya, saudara berkesan Tuhan. Ya, saya nggak panas saudara marah kalau ada jemaat pindah. Bagi saya kalau pindah dia berarti dia ya di sini nggak sanggup dia saudaraku ya. Mungkin dia mau makanan yang enak-enak aja dia, tiap khotbah tentang berkat aja dia mau. Dia nggak mau dia khotbah tentang pengampunan, khotbah tentang pemulihan, nggak mau. Mungkin dia di sana mungkin khotbahnya tentang diberkati. Ya, seperti orang kaya yang bodoh ini. Akhirnya dia kaya dengan berkat, tapi dia bodoh di mata Tuhan. Ya, saudara-saudara terkasih Tuhan. Ya. Saya tidak peduli saudaraku mau berapa orang pun yang bertahan di jemaat ini. Bagi saya yang penting dia bertumbuh semakin dewasa, semakin mengenal Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya. Dan saya bersyukur saudaraku, ya. 23 tahun saya melayani negara ini. Puji Tuhan saudaraku, banyak murid-murid kita, anak-anak rohani kita jadi berkat di mana mereka berada, di Banda Aceh, di Takengon, di mana saja saudaraku. Mereka jadi berkat. Ada aja itu 1-2 orang itu saudara Judas Iskariotnya ya. Sebagus-bagusnya padi tetap ada lapungnya ya. Ya, ada aja saudara. Tapi jangan kita sampai kompromi. Ya, saudara, kalau bertahan di tempat ini pasti bertumbuh. Ya, kalau saudara terbentar keluar berarti saudara nggak mau bertumbuh. Cari enak di luar sana lah, cari enak saudara.
Di sini cari yang enak-enak. Ya, amin saudara. Saudara, tidak cukup hanya tidak cukup hanya mengenal apa diselamatkan, ya. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran, mulai membangun kebiasaan yang baik. Ya, yang biasanya 2000 persambahannya jangan 2000 terus. Tukang parkir pun 2000. Ya, tinggalkan itu. Jangan samakan Tuhan dengan tukang parkir. Amin saudara. Ya, saya jujur saudara. Dari dulu pergumulan saya salah satu adalah, saudara, hal sederhana. Ya, Tuhan selalu ngomong kasih yang terbaik. Ya, saudara, ini sederhana. Saya sering bergumul saudara, yang mana mau kasih Tuhan? Itu sering begini, ini keterbukaan saya, saudara. Ya, nggak tahu, mungkin saudara nggak seperti saya, tapi bagi saya pergumulan itu Tuhan selalu bilang kasih yang terbaik. Ada uang 20.000, 50.000, 100.000. Saudaraku, hari ini saya sudah bebas saudara. Ya, saya selalu belajar memberi yang paling besar dari dompet saya untuk Tuhan. Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kalau ini lama, saudara mungkin enggak ya? Ya, puji Tuhan, saudara lebih tumbuh dari saya bangga juga ya. Ya. Karena bagi saya gini, kau bilang banyak menabur, banyak menuai. Kenapa kau kasih yang kecil, tapi banyak menabur? Ya kau khotbah, tapi kau nggak menghidupi kau bangun. Ya, kita selama kita khotbah nggak percaya firman Tuhan. Ya, amin saudara. Kalau kita kasih ke pesta 50.000, nggak kita menuai 100 kali lipat. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan itu tanah yang baik. Amin. Ya. Katakan, kalau saya menabur dalam pekerjaan Tuhan itu tanah yang baik. Katakan saudara. Ya, tanah yang baik pasti menghasilkan 100 kali lipat. Ya, dulu kasih yang kecil-kecil. Ya, apalagi mendadak dia tahu, tuh banyak bersama sore. Tukar kan sibuk kita nunggu uang saudara ya. Ya. Di sini nggak ada seperti itu saudara ya. Ya, mungkin di sana sini ada mungkin saudara ya. Ya, mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru. Beri yang terbaik. Ya, amin saudara. Iya. Saya belajar saudaraku memberi yang terbaik, mempersiapkan ibadah yang terbaik. Bagi saya ini yang terbaik. Mungkin bagi orang kota mana yang terbaik. Bagi saya mungkin saudaraku ini yang terbaik. Ya. Saya sudah atur semua sistem dari semalam. Saya sudah atur khotbah semua saudaraku. Saya sudah manjak-manjak ke atas sana supaya lebih lebar saudara lihat. Ya, ini yang terbaik bagi saya. Bagi orang yang lebih hebat mungkin ya belum ini yang terbaik. Ya, belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan saudaraku. Tadi pagi agak stres saya sedikit saudaraku. Keyboardnya sampai 10 kali colok-colok gak hidup-hidup. Ya, tumpang tangannya terus keyboardnya. Ya, tiba-tiba hidup. Puji Tuhan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, belajar memberi yang terbaik. Selama ini asal-asalan, melayani asal-asalan. Ya, jadi harus mulai mengenal ya kebenaran, tidak hanya sekedar selamat. Amin. Ya, akhirnya saudaraku, ya, orang yang mengenal Allah, doanya fokusnya yang ini aja, yang dua. Inilah namanya kerajaan Allah. Cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Inilah kerajaan Allah ini. Ya, berdoa supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran. Ya, amin saudara. Iya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Siapa di sini makan 3 kali satu hari saudara? Belum tentu semua. Ya, saya sering makan 2 kali satu hari, ya. Ada nggak yang 4 kali? 5 kali? Kadang saya makan 6 kali satu hari. Saya makan pagi-pagi, ya, goreng. Jam 10 nasi goreng. Saya makan jam 11 kue. Kan makan juga namanya makan kue pun. Ya, Makan kue itu nggak makan di mana? Mana guru bahasa Indonesia di sini? Mak Kepa.
arti makan? Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam. Siapa di sini makan 10 kali satu hari? Iya, baru jujur. Iya, makan itu berapa kali saudara memasukkan makanan satu hari ke mulut? Bisa 10 kali. Berarti kerja kita sebenarnya ngapain? Kamu bilang sebelahmu, ternyata kerja kita makan ya, saudara. Makanya Yesus, saudaraku, bicara tentang makanan. Ya, dikatakan apa? Makanan umat yang mengenal Allah. Ya, ya. Kita baca dulu sama-sama. 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka. Kepada siapa ini? Murid-muridnya. Waktu Yesus bicara, waktu Yesus bicara berdua dengan pelacur di Samaria, murid-muridnya pergi ke kota. Ke kota ngapain? Beli makanan. Waktu dia mulai bicara-bicara sama perempuan pelacur, murid-muridnya datang bawa makanan. Ya. Terus murid-muridnya berkata begini, Tuhan, ini makanan. Lalu Yesus berkata kepada muridnya apa? Makananku, 1, 2 ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah, ladang-ladang sudah berkuning dan matang untuk dituai. Makanan bicara apa? Kebutuhan tiap hari yang kita kerjakan tiap hari. Ya, terlagi kita makan. Komsel Lawi 3 sudah siapkan makan. Berikan tepuk tangan saudara. Saya bilang tadi pagi, jangan acin ya. Nanti darah tinggi Pak Sinaga naik, saya bilang gitu. Ya, Pak Sinaga darah tingginya, ya. Ya, dia suka makan obat tensi saudara ya. Jangan makan banyak garam Pak Sinaga supaya tensinya agak stabil, ya. Saudara, jangan takut, jangan lihat jam. Kita sudah disediakan makanan sama Lawi 3. Amin. Amin. Ya, ini dulu makanan kita, Pak. Apa makanan kita? Kata Yesus, yang harus kita paling butuhkan tiap hari apa? Melakukan kehendak Allah. Itu kebutuhan kita. Bangun tiap hari, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu hari ini. Jangan dulu terus menjemur pikiranmu. Amin, saudara. Bangun pagi-pagi, langsung buka handphone. Siapa yang chat hari ini ya? Siapa yang komentari postinganku semalam ya? Banyak juga ya yang komen ya postinganku semalam. Jangan dulu terus itu, saudara. Saudaraku, ya asal bangun hari saudaraku langsung tengok komen. Siapa yang komen? Ya, bilang sebelah kiri kananmu, no comment, bilang saudara. No comment dulu saudara ya. Iya, tunggu ada waktu betul-betul kosong dulu baru kau tengoklah siapa yang komen. Jangan bangun kau pagi langsung tengok siapa yang komen ya. Ya, saudara masak ikan teri di bikin sambal, gitu ke Facebook. Besok tengok, wah 10 orang komen, wah. Ya, ikan teri digoreng pakai sambal, minta komen. Lah saudara gue ada kerjaan manusia zaman sekarang ini ya. Saudara, bukan itu. Makanan kita yang harus 10 kali kita makan tiap hari seperti tadi adalah apa? Melakukan kehendak Allah. Melakukan pekerjaan Allah. Yaitu apa tadi? Supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang melakukan kebenaran. Ya, meninggalkan kebiasaan yang lama, mulai belajar melakukan kebenaran, dan itu tiap hari, nggak ada yang instan. Ya, tadi pagi saya masak Indomie, ya supaya cepat, ya, supaya itu instan.
Tapi melakukan kebenaran itu tidak ada instan. Belajar. Ya. Kita akan tuntun anak kita terus melakukan kebenaran. Kita akan ajari anak-anak kita melakukan kebenaran. Ajari komsel kita melakukan kebenaran. Haleluya. Walaupun komsel lebih 3 sedikit, tapi berkualitas, saudara. Ya, saya percaya tahun depan akan 2 kali lipat. Amin. Iya, komsel Gunung Sion juga udah mulai eksis ya. Apalagi dengan kedatangan hambanya. Pasti makin luar biasa komsel Gunung Sion. Amin, saudara. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, dari 2 ayat tadi, saudara. Naikkanlah doa katanya supaya semua orang selamat, supaya semua orang makan kebenaran. Dan Yesus juga bilang samurnya apa? Makananku ialah apa? Iya, makananku apa katanya? Melakukan kehendak Allah apa? Dan melakukan pekerjaannya, yaitu apa? Menuai jiwa. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, menuai jiwa-jiwa itulah kalau lebih disederhanakan. Kalimat yang paling singkat kehendak Allah adalah menuai jiwa-jiwa. Katakan bersama dengan saya, menuai jiwa-jiwa. Ya ini tadi, menuai jiwa-jiwa diselamatkan. Kan itu saudara. Yang pertama, memenangkan jiwa. Kita menangkan jiwa. Ya, kita bawa sama Yesus, dia percaya dan dibaptis, menangkan 1 jiwa. Amin. Amin. Wahyu, mana Wahyu? Wahyu menangkan. Selama ini Wahyu ke gereja, dibawa ke Yud, rajin Yud, dibawa ke gereja, rajin gereja, minta dibaptis, selamat dia sekarang. Iya. Si Wahyu bertahan, Joshua keluar. Mana Joshua itu? Iya. Inilah adiknya lebih setia. Ya, kemana lah? Joshua 1:4 pasti dia keluar. Ya. Sama-sama selamat, ya. Tapi kayaknya adiknya apa? Ini adiknya ini, ya, lebih menghidupi kebenaran. Amin, saudara. Iya, yakin aku Pak Newang Tanjung udah selamat itu. Ya, saudara, yakin aku, saudara. Cuman belum mau menghidupi kebenaran dia. Ya, perlu dia langkah kedua lagi. Kita doakan, amin, saudara. Iya. Saudara terkasih, tidak cukup selamat. Menuai jiwa-jiwa itu 2 bagian. Selamat dan bertumbuh, amin, dan berbuah, menghidupi kebenaran. Bagaimana kita menghidupi kebenaran? Harus ngerti dulu kebenaran, amin. Ngerti dulu lah, baru dihidupi. Haleluya. Makanya anak-anak sekolah minggu kita ajari ayat hafalan. Udah, ada hafalanmu? Ada hafalan. Ya, kenapa anak-anak kita suruh hafalan? Mengerti dulu dia baru menghidupi. Amin, saudara. Ketika kita ngerti firman Tuhan, keluar dari sini belajar menghidupi, mempraktekkan, saudara. Ya, kalau dulu ya digunting sekali, 2 kali, 3 kali, sekarang digunting 10 kali pun, oh Tuhan berkati dia yang menggunting-gunting aku. Udah gitu, saudaraku. Udah gitu, saudara. Udah semua gitu di sini. Ya, jangan seperti bapak saya mendiam, saudara, ya. Karena mama saya suka, warna bercuci dulu, warna bertuan dulu. Langsung bapak saya bilang, udah saya gudagi. Bagu ngibe, mulai gudagi, maaf loh. Wah, bapak saya, kalimat keren bapak saya itu, saudara. Kalau kita enggak, saudara, semakin dihina kita semakin memberkati. Amin, saudara. Dekat tangan Tuhan. Itulah kebenaran. Amin. Ketika orang menyakiti kita 70 kali, apa yang mau kita lakukan? Mengampuni, mengasihi. Jangan seperti orang di rumah sakit. Sekali, 2 kali, awas kau. 3 kali, ini 4 kali kuburan. Wah. Iya, itu namanya preman. Ya, dari Pasar Minggu, Jakarta. Ya, atau dari Sampung Medan. Ya, kita mulai belajar apa? Menghidupi kebenaran. Jangan hanya dengar dari kiri. Ya, apa?
dengar juga lah. Mana ada telinga cuma dengar dari kiri, dengar dari kiri, dengar dari kanan. Kemana pikinya? Kemana? Jangan ada itu, saudara. Stop itu. Dengar dari kanan, keluar dari kiri. Jadi yang kirimu ya nggak dengar. Kanan kiri kita dengar. Amin, saudara. Kemana larinya? Ke hati. Ya, jangan dengar dari sini, masuk dari sini, masuk dari sini, keluar ke depan. Keluarnya Pak, muncungnya jadi panjang, ya, matanya terbelalak, apa. Pokoknya saudara kalau pergi ke Persea, hati-hati loh saudara. Ke tempat Mak Marta, itu kampungnya itu. Ya, kampung Mak Marta itu Persea. Ya, tetangganya kami, desa kami di Persea juga. Ya. Oh di situ ngeri-ngeri saudara, namanya di Persea itu. Ya, orang di situ ganjang-ganjang muncungnya, matanya pun belalak-belalak saudara. Ya, galak-galak orang itu. Ya, kami duduk bersama. Wah saudara, galak-galak. Kalau dia jalankan air, jangan kita coba-coba ambil airnya ke sawah kita. Wah, langsung keluar kata-kata mutiara, saudaraku. Sumpah ini dah, jangan coba-coba ambil air. Sumpah. Aku bayangkan saudaraku, kampak dibikin ke paha kita, ngeri-ngeri itu saudara. Ya, ngeri. Di kampak pula nanti bisa terbelah paha saya. Ya, sosiraya ini. Wah, ngeri-ngeri saudara. Itu namanya mutilasi. Hati-hatilah ke Persea saudara ya. Kalau ke Persea ingat dua hal ya. Tiba-tiba sama ya susu kerbau. Itu aja ingat saudara ya. Itu mantap itu ya. Bagus di hormon. Oh mantap kali rasanya. Gak usah ingat saudara tentang yang lain-lain ya. Amin. Ya saudara. Ya. Untuk melakukan yang dua ini, menuai jiwa-jiwa ya, apa yang kita perlukan ya. Jadi saudaraku, kehendak Allah tadi apa? Ya, supaya semua orang selamat, memenangkan jiwa. Kita menangkan tetangga kita menangkan saudara kita ya. Baru setelah kita menangkan, kita bina dia supaya dia bertumbuh dan berbuah. Apa yang kita perlukan untuk melakukan ini saudara ya? Yang pertama apa? Doa. Ya, doa. Ya, saudara, doa itu adalah keintiman dengan Tuhan. Amin, saudara. Semakin saudara sering bicara satu dengan yang lain, semakin mengenal isi hatinya. Amin. 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 Semakin kita sering bicara sama Tuhan, kita semakin tahu isi hati Tuhan. Haleluya. Ya, sehingga kuasanya akan mengalir lewat hidup kita. Kasihnya akan mengalir lewat hidup kita. Orang yang suka berdoa, dia akan menjadi saluran kuasa Tuhan. Dia menjadi saluran kasih Tuhan. Amin. Orang yang suka berdoa. Orang yang malas berdoa, dia malas jadi berkat. Dia malas jadi saluran. Biasanya hanya minta gini-gini aja. Allah tentu babi, kata orang. Hanya mengalahkan saja saudara. Ya. Karunia menikmati saudara. Karena dia orang gak suka berdoa. Hanya orang yang suka berdoa yang akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Amin. Menjadi saluran kuasa, menjadi saluran kasih. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang kepercayaan Tuhan yang dipercayakan harta surgawi. Amin. Kalau saudara malas berdoa, jangan harapkan sampai mati. Saudara hanya suka meminta-minta, hanya suka menikmati, tidak pernah melayani, tidak pernah menjadi saluran. Makanya kita wajibkan setiap orang melayani harus ikut doa. Bagaimana dia menjadi saluran? Kalau dia nggak datang sama sumbernya. Katakan, sumber segala sesuatu adalah Bapa di surga. 1, 2 ya. Kalau kita nggak datang kepada sumber, bagaimana kita menjadi saluran? Omong kosong itu banyak cakap, ya. Tong kosong nyari bunyinya. Kalau di pesta bolehlah si jago harta dapat jambar. Kalau di gereja jangan harapkan si jago harta dapat berkat. Itu di pesta itu, ya. Namanya persinabung, ya betul ya. Persinabung ya dihormati di pesta. Jago harta.
Kata Pak Moses, suruh aja doa Pak. Nggak mau itu doa. Betul saudara. Disuruh doa pakai diri, karena nggak pernah intim dengan Tuhan. Amin saudara. Orang yang intim dengan Tuhan suka berdoa, dia akan dipakai Tuhan hidupnya. Haleluya. Iya. Yang kedua, apa yang diperlukan? Ya, dikatakan ini jembatannya harus ada jembatan. Amin. Jembatannya, penghubungnya, perbuatan baik. Ada yang bisa baca nggak? Matius 5 ayat 16 ini, satu aja. Ada yang bisa baca dengan cepat? Ya. Apa isinya? Matius 5 ayat 16 apa? Apa jembatannya? Ya. Ayo cepat, siapa yang tepat? Susah. Demikianlah hendaknya terangmu. Terus Pak, terangmu bercahaya di depan semua orang. Ya kan Pak? Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik, dan akhirnya dia memuliakan Tuhan. Apa yang orang luar sana lihat? Bukan firman Tuhan. Sono doa masuk, sono nasa usia. Tentu Messi, mau kita kok katanya. Ya, terus Pak Gus itu banyak cerita Pak Gus sini yang lucu-lucu ya. Dia doakan orang guru yang sakit katanya. Ya, emang guru siapa dah? Orang itu, wah, ada orang ikut soal dia tuh. Ekonomi ada 50.000 nak katanya. Ya, harus ada perbuatan baiknya. Amin. Jangan suka memberitakan Injil tapi ulik manggil. Ya, nggak pernah berkorban, nggak pernah mengasihi. Ya, sonain, tapi cakap firman. Jangan dulu. Ya, yang pertama tadi apa? Berdoa. Yang kedua apa? Perbuatan baik. Bilang kiri kananmu, kita harus baik lain. Bilang sama orang lain. Bilang, ya, harus baik. Ya, janganlah jemu berbuat baik 30, 60, 100 kali. Tuhan akan berkati saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada saya orang baik itu hidupnya miskin. Gak ada. Yang paling banyak miskin adalah orang yang pelit. Coba cek. Benar atau betul? Benar dan betul. Iya, paling banyak saja orang diberkati itu orang yang baik. Diberkati, anak cucunya diberkati. Haleluya. Ya, jangan jemu berbuat baik. Haleluya. Ya, saudara senyum sikitlah biar saya di sini enggak merugi. Amin, saudara. Saudara, dari tadi ada saya beberapa orang enggak mau ketawa dia, saudara. Aku jadi takut di sini ya. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya, saya mau kasih nama lah ya, teman siang mulai itu ya. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan, Joshua sudah masuk. Ya, kalau masuk Joshua ini senang kali hatiku ya. Tapi kalau di luar dia dengan firman susah hatiku ya. Ya, haleluya. Sehingga Joshua dan Wahyu sama-sama bertumbuh ya. Ya. Kalau kita menangkan jiwa, yang diperlukan adalah doa. Amin. Yang kedua apa? Perbuatan baik. Yang ketiga apa saudara? Barulah masuk firman. Haleluya. Masuk. Kita dulu iya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amin Pak Daniel. Jangan di rumah Jawa, keluar kandang. Ya. Bangun jembatan, amin. Ya. Bangun jembatan. Sama Pak Tua, sama Pak Muda. Ya, bangun jembatan. Gak apa-apa lah. Rokok-rokok kantung sedikit, nanti Tuhan berkati. Haleluya. Iya, beli jeruk jangan sekilo. Kalau tidak binatang, beli 3 kilo. Satu ke tetangga kiri, satu ke tetangga kanan. Kalau dipestakan ada jambar. Jambar per kiri kanan jauh. Kenapa juga jambarnya per kiri kanan ya? Amin saudara. Harus jadi baik kita, harus jadi orang baik. Ya. Kalau pulang dari Langsa, bawa pisang sale. Kan gitu. Pulang dari Langsa udah 4 kali, nggak pernah rasain pisang sale. Ya. Amin Febri. Bawa pisang sale dari Langsa. 3 kali pulang dari Langsa nggak pernah bawa pisang sale. Ya.
Iya, Pak Desi kan pernah kerja di Rangsangan, banyak yang saleh Mas itu. Banyak, ya, kue beringa itu, ya. Amin. Iya. Iya. Nah ini yang agak susah sedikit saudaraku, ya. Untuk melakukan yang 3 tadi saudaraku, memang perlu punya apa? Hati hamba. Hamba itu apa saudaraku? Hamba itu gesek kaki. Mau nggak jadi hamba Tuhan? Saya adalah hamba Tuhan. Bukan gitu. Hamba Tuhan itu di atas. Iya. Hamba Tuhan itu apa? Ya budaya Tuhan. Ya, mau rendah serendah-rendahnya di bumi supaya di surga dia diangkat setinggi-tingginya. Itu hamba Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tanya sebelahmu, mau nggak jadi hamba Tuhan? Ya, di surga yang tinggi, di bumi. Semakin saudara rendah di bumi, semakin tinggi di surga. Semakin saudara rendah di bumi, semakin tinggi di surga. Itu jadi hamba Tuhan. Haleluya. Jangan melayani Tuhan supaya dia keangkat. Nggak usah jadi pelayan Tuhan, saudara. Ya, ya dibutuhkan apa? Hati hamba, saudara. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang. Ada apa tujuannya? Ada tujuannya supaya aku bisa memenangkan mereka semua. Ngerti nggak masuk firman ini? Siapa yang mengerti masuk firman yang angkat tangannya? Yang nggak angkat tangan itu pura-pura nggak ngerti. Ya, gitu sederhananya ini. Artinya apa saudaraku? Tak apa-apa lah jadikan toban sama orang yang mau kita menangkan. Amin. Oh, naik foto itu tanam pale pak. 10 hari pas 10 hari orang tanpa foto nabi. Kau menangkan dia untuk Tuhan. Amin. Gak selamanya Tuhan itu bermakna Tuhan ini. Ibarat itu pengorbanan, amin. Iya, gak datang lagi. Kemana lu dia? Kenapa ini? Udah gak datang lagi. Mungkin yang selama ini mulai berkorban, kalau ini terus mungkin kita mulai gitu saudara ya. Jangan menyerah Tuhan, amin. Berbuat baik sampai dia ikut Yesus, amin. Sampai dia setia, ya. Ya, saudara langsung terpecah-pecah. Ini agak biasa di tangan ini ya. Terlalu recok tangan ini. Letakkan aja dulu. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Ya, masih di sini tadi kan? Aku menjadikan diriku apa? Jadi kita bikin kita jadi hamba. Kita yang bikin kita jadi hamba. Jangan Pak Gembala. Kalau disuruh pakai balik dong, jangan begitu. Ini tanpa disuruh, tanpa dikomando, ada inisiatif. Harus berkorban aku kunjungi Mama Cahaya ini. Ya, nggak apa-apa, walaupun aku PKS, ya terus sampai mereka setia lah, mana lah. Ya, belum tentu banau, pinjam aku di balik segala macam masih asal aja di sini gimana non, dari Jepang surga non, tak apa-apa kau wah. Haleluya saudara. Ini kedua kali menaruh saya nggak gereja. Ya, siapa dulu yang bawa dia bertanggung jawab sedikit lah. Amin. Karena itu nanti orang-orang yang kita menangkan itu nanti jadi mahkota kita di surga. Amin. Ketika nanti jumpa kita, aduh aman, terima itu betul ya mau dalam mampus loh. Ya, nanti di surga mereka akan berterima kasih kepada kita. Ya. Saya sangat rindu Pak Sinade ini saudaraku setia dalam Tuhan, bertumbuh terus ya. Saya terus kadang-kadang pantau dia, tapi kadang-kadang nggak ada waktu saudaraku ya. Puji Tuhan, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak datang, puji Tuhan. Saya percaya tahun depan dia akan terus datang sama Tuhan. Itu aja saudaraku. Ya. Amin Pak Misel. Ya, saudaraku. Ya masih muda Pak Misel ini ya. Mungkin 10 tahun dia masih muncul tenggelam. Nanti lewat 10 tahun setia dia sampai mati ya. Itu harapan kita saudara. Amin. Yang penting dia belum mati ya. Ya, sampai dia mati harus setia. Haleluya. Iya,
Iya saudaraku, ya. Tidak jemu-jemu berbuat baik, ya. Menjadi hamba bagi orang lain, ya. Ya, saudara. Kenapa saudaraku? Ini alasannya. Apa? Karena yang terkecil di bumi, semakin saudara melayani, jangan merasa hina. Di surga, ketika saudara turun di dunia ini, di surga saudara naik. Sebangga saudara. Ketika kelasmu turun di dunia ini, di surga naik kelasmu. Tapi ketika kau naik di dunia ini, ada cara makan, kau hanya duduk tenang, di surga turun pangkatmu. Tapi ketika kau melayani di dunia ini, di surga naik. Semakin turun kau, semakin naik. Turun kau di sini, di surga naik. Turun lagi kau, naik. Turun lagi kau, naik. Turun lagi kau, naik. Semakin kau melayani di bumi ini, semakin kau terbesar di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan dengarkan kata-kata orang. Give it to one, no. Ya, masa lebih kau dengarkan kata tentang kamu daripada kata Tuhan? Oh no, mas muridku, lihat ini. Ya, padahal iblis yang ngomong. Amin pula kau bilang iblis yang ngomong saudara. Ya. Tuhan bilang begini, tetanggamu bilang sebaliknya. Tuhan bilang begini, semakin kau melayani, semakin kau terkecil, semakin tinggi jabatanmu di surga. Amin saudara. Itu yang benar. Jadi mari kita lomba-lomba melayani. Amin. Jangan jadi mental bos. Nanti jadi bosor. Bosorlah semua berkat itu. Baru kau jadi bos. Ya, amin. Amin. Agak tegang mukanya. Amin. Makan kita ini udah ada sih. Aduh. Nggak usah takut. Kita pasti kenyang. Kayaknya nasinya banyak dimasak, ikannya yang sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang terakhir. Ini nasi. Siapa ini saudara? Orang yang banyak alasan. Iya, orang Batak bilang ini agak kasar memang orang Batak ini kadang-kadang. Aku belum. Kadang-kadang tenan. Masuk gua apa tenan gua? Alasan nak. Oh, kasar ya Batak itu. Biasanya kata kotoran kita tergantung banyak makanan kita. Ya. Kalau banyak makan sayur lancar itu kotoran. Tapi kalau banyak saudara aku minum teh manis, sosro, Sprite, sikit itu. Ya, pembuangannya sikit. Tapi kalau banyak makan sayur, jengkol, pete, wah. Apalagi dimakan lacak sama kulitnya, wah. Besok paginya makan kacang lagi, besok paginya rame tutup di WC, mungkin semua ada. Ribut itu di WC saudara ya. Apa ini? Orang-orang yang ya. Apa akibatnya? Orang-orang yang banyak alasan ini saudara. Nanti baca di rumah ya, nggak sempat kita baca ini ya. Ya. Siapa siap membaca tapi menoleh ke belakang? Bilang sebelahmu, kalau kau banyak alasan, tak layak kamu kerajaan Allah. Coba bilang saudara. Berani nggak bilang? Ya banyak alasan lah. Ya, amin saudara. Kita siap berdoa, amin. Kita siap berbuat baik, amin. Kita siap menabur benih Injil kepada orang, baru kita menangkan jiwa. Haleluya. Itulah kehendak Allah. Haleluya. Ya, menang gudang anak. Saudara yang bilang, ya, namanya alasan. Ya di sini katakan, guru, aku mau mengikuti kau. Tunggu dulu permisi aku ya dari bapakku. Kan gitu nih. Lalu ada alasan, guru, aku mau ikuti kau guru. Aku mau melakukan kehendakmu. Cuma bapakku mati, kubur dulu ya. Yesus bilang apa? Jangan menoleh ke belakang. Amin. Ya. Siap baca-bacalah, biar orang mati menguburkan orang mati.
Ya, artinya itu tegas. Jangan terlalu banyak alasan. Ya. Kenapa nggak ada hujan? Kalau ada pembagian 5 juta satu orang, nggak ada hujan. Benar betul? Benar. Kok setelah banyak alasan tuh. Kenapa nggak konser? Kucingku demam. Kalau udah banyak alasan ini susah saudaraku dipakai Tuhan, susah. Ya. Tapi kalau udah rindu, Tuhan, hujan aku mau coba Tuhan. Aku percaya sampai aku baru datang hujan. Nah itu rindu terjadi. Maklumnya gembala maklum, tapi Tuhan gak maklum. Ya, amin saudara. Tuhan tahu hati kita. Haleluya. Iya. Saudara, orang suka berdalil. Ya. Nah ini, saudara baca ini apa? Seorang tuan mengadakan pesta, lalu dia nyuruh apa? Undang semua orang, lalu dia mengundang. Pesta, makan, kejamuan. Setelah sudah, nunggu ya. Apa nih? Aku baru beli ladang. Ikut tengok ladang ini. 1 hektar, 2 hektar, tak ada hektar. Suri. Iya Pak Gembala maklum. Ya. Lalu satu orang mengundang. Bro. Pesta kita, mahal. Ya. Suri dulu, baru beli lembu. Harus coba dulu. Sorry ya, bilang sama bapak itu ya aku bilang dulu. Maklum bilang maklum. Ya. Lalu ada satu lagi. Itu isinya ini saudaraku. Aku bukan kadang-kadang. Nanti baca di rumah. Ya. Terus ayo. Mana? Ayo ini datang ya. Aduh, baru semalam aku kawin. Gak mungkin langsung doa. Baru semalam kawin. Maklumnya juga kepala itu. Ya begitu ya. Oh ya. Maklum baru kawin. Maklum bilang baru panen. Maklum bilang sakit gigi. Ya. Bilang maklum dulu kalau kami ikut tulangku, padahal kedewan untuk tulang ini berapa? Bangun tulang ini sekolah roh. Ya, benar betul. Itu orang berdalih. Ya. Tidak tidak ikut perjamuan anak domba Allah. Haleluya. Ya. Habis.